Karena istri sangat jelek. Maka sang suami mengambil pisau dan menikam istrinya. Sang istri jatuh ke tanah. Melihat sang istri pasti tidak akan selamat, sang suami dengan senang hati pergi. Siapa sangka adegan barusan dilihat oleh gadis ular. Gadis ular segera berubah menjadi ular raja yang sangat besar. Dan buru-buru merangkak ke arah wanita itu. Ternyata ular betina ini adalah kakak wanita tersebut. Dia menggunakan ekornya untuk membungkus adik. Bersiaplah untuk membawa saudari yang terluka itu kembali ke gua untuk dirawat. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Kedua saudara perempuan itu jatuh dari tebing. Melihat adik akan jatuh, gadis ular itu ingin melilitkan ekornya. Tapi masih satu langkah lambat. Saudari itu jatuh dengan keras ke tanah. Dan mati tertimpa batu yang berjatuhan. Gadis ular itu dengan cepat menggunakan ekornya untuk memindahkan batu-batu itu. Lalu gunakan ekornya untuk membungkus adiknya. Dan mencoba memanggil nama adik. Berharap bisa menyelamatkannya. Tapi adik tidak bereaksi apapun. Tak berdaya, dia harus meletakkan adik di tanah. Lihat adik sudah mati. Gadis ular sangat sedih. Dia dengan marah mengutuk semua orang yang menyakiti mereka. Bersumpah akan memotong saudara ipar menjadi 100 bagian. Kemudian gadis ular itu berubah menjadi bentuk setengah manusia, setengah ular untuk menemukan iparnya. Dia menggunakan ekor ularnya untuk membungkus iparnya. Lalu mencoba melemparkannya ke pohon terdekat. Bersiaplah untuk membunuh saudara ipar yang jahat. Ipar takut buru-buru memohon. Harap gadis ular itu demi cucunya. Tapi lepaskan nyawa anjingnya seperti dia. Bersumpah akan baik mulai sekarang. Gadis ular itu masih percaya pada kata-katanya. Lepaskan saudara iparnya. Tapi semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Melihat ipar bersiap untuk melarikan diri. Gadis ular itu menggunakan ekornya untuk membungkusnya. Lalu tarik ke depan. Dan memperingatkannya untuk tidak membicarakan tentang dia sebagai gadis ular. Kalau tidak dia akan menghancurkannya. Berkata, lalu melemparkan iparnya yang kuat ke tanah. Ipar takut dan cepat merangkak dan berlari. Tapi baru pulang, dia segera memberitahu semua orang tentang identitasnya sebagai gadis ular. Semua orang di desa mengira dia gila. Ketika dia akan lari ke orang tuanya. Kemudian dia dicubit oleh seorang gadis ular. Lalu dia menggunakan tangannya untuk melemparkannya. Ipar langsung jatuh ke tanah. Dia mati-matian memohon gadis ular itu untuk mengampuni nyawanya. Tapi kali ini gadis ular itu bisa menyelamatkan nyawanya. Dia memegang berbagai macam warna. Lalu dengan gila-gilaan menuangkannya ke saudara iparnya. Ipar diwarnai dengan warna. Lalu gadis ular terus memukul saudara iparnya. Dia dipukul sampai tidak sadar lagi. Tapi gadis ular belum puas. Dia angkat tangan, menekan leher saudara ipar. Lalu buang ke dalam ember pewarna. Pada titik ini, gadis ular baru berhenti. Gadis ular melihat gerakan itu dan berlari. Buru-buru membawanya keluar dari tong pewarna. Lihatlah orang mati di depan. Keluarga saudara ipar patah hati. Saat ini, adik ipar menemukan cincin itu di tanah. Begitu dia melihatnya, dia langsung menyadari bahwa ini adalah cincin istrinya. Dan istri berdiri di kejauhan menatap dia. Wanita hanya minum 1 teguk air suci. Siapa sangka kemudian dia akan melahirkan bayi yang diselimuti warna biru. Mata bayi yang baru lahir memancarkan cahaya hijau. Sang ayah juga membatu karena itu. Ternyata bayi ini baru lahir dengan mata setan. Selama mata itu menatap seseorang, orang itu akan berubah menjadi batu. Agar tidak merugikan orang, Lamor harus menutupi mata kirinya. Tapi masih diejek teman. Mereka menyebut Lamor monster. Tapi mereka tidak tahu. Anak laki-laki di depannya adalah dewa yang bereinkarnasi. Dan memiliki kekuatan sihir yang sangat mendalam. Melihat anak-anak menertawakannya, Lamor sangat marah. Mengubah mereka semua menjadi batu. Setelah beranjak dewasa, untuk membalas dendam pada penduduk desa yang menindasnya, Lamor memanggil ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi penduduk desa.
Seluruh desa diliputi ketakutan. Melihat itu, kepala desa memimpin. Bersiaplah untuk membunuh semua ular berbisa. Ketika mereka hendak menyerang, lalu Lamor telah tiba. Dia meminta kepala desa untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Karena ular berbisa ini tidak ada yang bisa membunuh. Kepala desa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lamor. Melihat hal tersebut, Lamor mengambil seekor ular berbisa. Lalu berdiri di depan kepala desa dan potong ular itu menjadi 2. Lalu membuangnya ke tanah. Siapa sangka ular itu akan membelah diri menjadi 2. Kemudian ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya merangkak naik. Kepala desa ketakutan. Tetapi juga pada saat yang paling kritis. Kemudian putra kepala desa, Pukoa, tiba tepat waktu. Ia dengan keras menegur ular berbisa. Ular berbisa melihat ini dan dengan cepat mundur. Lamor juga tercengang. Ular berbisa ini dibesarkan olehnya sendiri. Bagaimana bisa mendengarkan perintah orang lain? Ternyata Pukoa dan temannya membuat patung elang untuk menakut-nakuti ular berbisa. Saat ini, tubuh Pukoa tiba-tiba memancarkan aura cerah. Ternyata Pukoa adalah reinkarnasi Buddha. Siapapun yang melihat Buddha akan diberkati dengan kedamaian dan kebahagiaan. Setelah menonton videonya, jangan lupa klik like. Elang setelah diterangi oleh aura, tapi diberi hidup, itu membubung ke langit dan tidak berhenti berteriak. Ular berbisa di tanah lari ketakutan. Lamor marah dan menggunakan mata jahatnya. Mengubah orang di desa menjadi batu. Lalu segera pergi mencari Pukoa. Pukoa sengaja menggiring Lamor ke sebuah gua. Melihat bahwa Lamor telah jatuh ke dalam perangkapnya, Pukoa dengan bangga menatap Lamor. Dan Lamor juga menatap Pukoa dengan mata sinis. Dia perlahan membuka mata kirinya. Bersiaplah untuk menggunakan mata jahatnya untuk mengubah Pukoa menjadi batu. Siapa sangka Pukoa akan menggunakan sihir untuk berubah menjadi perisai emas. Ketika Lamor menggunakan mata jahatnya untuk menyinari lampu hijau, segera dipantulkan oleh perisai Pukoa. Jadi Lamor mengubah dirinya menjadi batu. Kutukan mata jahat juga dipatahkan. Mereka yang berubah menjadi batu juga langsung menjadi normal. Tubuh Pukoa tidak berhenti memancarkan cahaya Buddha saat ini. Saya mendengar bahwa yang melihat cahaya Buddha dan mengklik, keberuntungan akan segera menemukan Anda.